Terima kasih yang sudah klik video ini. Kita akan membahas mengenai cara membuat karya ilmiah atau karya mahasiswa universitas terbuka. Ya, langsung saja ya. Caranya adalah yang pertama adalah penentuan tema permasalahan. Ini berkaitan dengan program studi apa yang kalian tempuh ya. Jika kalian program studinya akuntansi, maka tema besarnya juga mengenai mata kuliah ataupun bagian-bagian dari modul akuntansi itu sendiri. Nah, tidak perlu bingung karena tema karya ilmiah ini didapat dari mata kuliah yang telah kalian pelajari, terutama mata kuliah pendukung TAP. Jika prodi kalian adalah administrasi negara, maka mata kuliah pendukungnya bisa teori organisasi ataupun kepemimpinan, kebijakan publik. Nah, seperti itu. Nah, ini misalnya prodinya adalah akuntansi, maka tema besarnya bisa analisis informasi keuangan. Nah, seperti itu. Jika komunikasi, maka bisa komunikasi antar budaya. Nah, dalam video ini juga ada contoh karya ilmiah yang lolos plagiasi dan dapat kalian miliki ya. Dengan cara kalian mengirimkan email ke akun saya ya, ke email saya, dan nanti sesuai syarat ketentuan di belakang video ini. Baiklah, poin yang kedua adalah pemilihan bahan referensi dan sumber datanya. Karena sudah diketahui tadi tema besarnya apa, maka gampang untuk mencari bahan referensinya. Misalnya tadi manajemen, tema besarnya adalah manajemen keuangan, jadi mata kuliah manajemen keuangan dengan modulnya itu bisa kalian jadikan bahan referensi untuk mengulik lebih dalam topik permasalahan yang kalian ambil. Nah, seperti itu. Bagian ketiganya adalah pemilihan topik permasalahan. Nah, setelah diketahui, kita akan buat manajemen keuangan. Nah, kita cari apa yang dari manajemen keuangan itu yang akan kita permasalahkan atau menjadi topik permasalahan. Nah, seperti itu. Misalnya analisis informasi keuangan. Ini ada di manajemen keuangan. Dan jika di program studi akuntansi ini adalah tema besarnya. Seperti itu. Jadi bisa kalian sediakan. Dengan pemilihan topik ini kalian sudah mengetahui sumber data yang akan kalian dijadikan analisis ataupun analisanya. Gampang. Data sekundernya tadi dari data laporan keuangan misalnya seperti itu. Data primernya dari hal-hal yang lainnya seperti itu. Jadi gampang untuk melakukan strukturisasi karya ilmiah kalian ya. Nah, untuk bagian pendahuluan ini kita sudah masuk ke bagian-bagian karya ilmiah. Ini berisi latar belakang kenapa kalian harus mengambil topik permasalahan tersebut. Apa yang kalian permasalahkan dari topik permasalahan tersebut. Seperti itu. Kemudian di bagian pendahuluan ini berisi sedikitnya tinjauan pustaka, sedikit saja porsinya. Misalnya cuma 2 paragraf yang menjelaskan pengertian analisis informasi keuangan ataupun rasio keuangan adalah seperti itu. Jadi tema besarnya dan topik permasalahan itu bisa kalian jelaskan di bagian pendahuluan ini dengan catatan sisanya itu adalah latar belakang kenapa kalian harus mengambil itu, permasalahan apa yang akan diulik, manfaatnya sekaligus tujuan daripada penelitian ataupun karya ilmiah yang kalian sajikan. Lah, dalam ketentuan penulisannya ini hanya 10%. Jika misalnya halaman kalian yang kalian buat itu 10 halaman, maka bagian pendahuluan ini cuma 1 lembar. Sedangkan untuk penulisan metodologi penelitian ini berkaitan dengan jenis penelitian yang kalian amati, yang kalian ambil. Apakah kuantitatif atau kualitatif? Jika kuantitatif, maka teknik pengumpulan datanya itu seperti apa? Jadi harus berkaitan seperti itu. Kalian bisa berpanduan pada bahan ajar metode penelitian sosial untuk menuliskan metodologi penelitian dalam karya ilmiah kalian. Yang poin berikutnya itulah hasil dan pembahasan. Setelah kalian kumpulkan data analisisnya, misalnya APBD dari tahun 12, APBD 15, APBD tahun 20,
Kalian bisa menentukan, oh berarti seperti ini hasilnya, kemudian pembahasannya bagaimana, berarti untuk penarikan kesimpulan dan analisis itu ada di pembahasan. Barulah nanti kalian bisa menyajikan suatu data tersebut secara lengkap di bagian hasil dan pembahasan. Kemudian pada poin berikutnya ada penutup dan daftar pustaka. Penutup ini 2 kategori aja, yaitu kesimpulan dan saran. Apa yang telah kalian sajikan di bagian hasil dan pembahasan, kalian simpulkan di bagian bab penutup. Karena sudah menyimpulkan, jelas kalian memiliki suatu unek-unek ataupun saran-saran mengenai kinerja keuangan, misalnya mengenai manajemen ataupun tata kelola SDM-nya. Jadi kalian sarankan di bagian saran. Cuma cukup 1 paragraf aja supaya nggak panjang-panjang ya. Nah, untuk daftar pustakanya ada mengikuti ketentuan dari American Psychological Association, APA-Style. Nah, jadi penulisannya seperti itu. Untuk buku ada nama belakangnya, singkatan nama depan, tahun, kemudian judul, kemudian tempat penerbitan dan nama penerbit, seperti itu. Nah, untuk penulisan abstrak ini biasanya kan ada di bagian depan ya, di bagian atas jika dalam penyusunan karya ilmiah. Karena kita kan belum buat apa-apa tadi, karena mosok langsung buat abstrak kan nggak mungkin ya. Kita harus membuat yang itu dulu dari pendahuluan, terus metodologinya apa, hasilnya apa, penutupnya apa, baru kita ambilkan abstraknya. Abstrak ini cukup 1 halaman ya, cukup 1 paragraf ya pada 1 halaman. 1 paragraf maksimal 200 kata, dicetak miring, spasinya 1.0 ya. Karena abstrak ini adalah rangkuman dari isi tulisan yang telah kalian sajikan. Seperti itu ya. Kemudian untuk penyusunan karya ilmiahnya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, abstrak itu paling atas, paling depan, kemudian diikuti pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Kenapa tinjauan teori atau tinjauan pustaka tidak ada? Karena sudah saya terangkan tadi masuk ke bagian pendahuluan. Sedikit aja ya. Untuk sistematika penulisan itu ada di kertas A4, line spacing-nya 1,5, jumlah halamannya 7-12, dan kalian tetap boleh lebih ya. Tidak masalah untuk lebihkan 1 lembar aja. Kalau misalnya ini banyak data-data tabel, misalnya akuntansi, itu jelas memakan halaman ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian untuk filenya itu file Word ya, dengan extensionnya docx atau doc, kemudian rtf atau odtf, kemudian ada abstraknya, kemudian disusun secara menyeluruh. Kemudian untuk pemenulisan atau pembuatan tabel ataupun diagram itu harus mengikuti dari bawaan dari aplikasi penulisan yang kalian gunakan, yaitu Word misalnya. Jadi harus dari sana, bukan dari Excel ke Word, seperti itu ya. Nah, berikutnya tiba pada bagian contoh karya ilmiah lolos plagiasi. Nah, di sini kita akan men-share beberapa contoh karya lolos plagiasinya. Namun ada ketentuan yang perlu kalian ikuti ya. Karena tim kami di sini bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Terbuka dari beberapa periode penulisan karya ilmiah ya. Terutama paling banyak pada periode sebelumnya, yaitu 2021.2. Jadi untuk permintaan contoh karya itu dikenai biaya ya. Sedangkan untuk di 2021 full 2021 dan 2020 itu kita sudah memberikan secara gratis ya, tanpa biaya, untuk menjadikan suatu referensi, bukan untuk diunggah ulang ya. Referensi seperti ini, berarti seperti ini penulisannya, seperti ini sudut pandangnya. Nah, seperti itu ya. Sedangkan untuk karya yang akan kita share di tahun 2022 itu dibebankan biaya ya. Jadi ada fee-nya. Karena ini adalah bentuk kerjasama, sehingga
tetap ada sebuah kontribusi ya, kontribusi kecil dari mahasiswa yang membutuhkan referensi contoh karya lolos plagiasi tersebut ya. Jadi bisa kalian inisiasi sendirilah bagaimana menyikapi daripada kebutuhan contoh karya ilmiah lolos plagiasi. Karena contoh karil UT itu sendiri itu tidak tersedia di internet ya. Jadi hanya dimiliki oleh UT Pusat. Karena UPBJJ itu tidak punya file ataupun salinan dari karil yang telah kita buat. Karena semuanya karil itu dikirim ke UT Pusat melalui laman karil tersebut. Jadi tidak ada di internet dan itu ada di servernya sana. Dan karil yang telah kita kumpulkan yang tertarik dengan program kami itu adalah mahasiswa-mahasiswa dengan program studi yang telah kita paparkan ini ya. Ada 7 program studi. Ada contoh karya ilmiah lolos plagiasi untuk akuntansi, contoh karil manajemen, contoh karil ilmu administrasi bisnis, contoh karil ilmu administrasi negara, contoh karil ilmu pemerintahan, contoh karil ilmu komunikasi, dan contoh karil pendidikan guru sekolah dasar. Nah, ini semuanya dikenai biaya ya. Biayanya cukup terjangkau ya. Ini adalah 30 ribuan ya untuk karya ilmiah tersebut. Kecuali jika kalian meminta ataupun menginginkan 2 contoh karil yang sudah ada di ketentuan slide ini ya, itu kalian bisa mendapatkan biaya yang lebih rendah, yaitu hanya 50.000 untuk 2 karya ilmiah. Contoh ya, tidak untuk diunggah ulang. Nah, kami pun juga di sini menawarkan mengenai program bimbingan karil mandiri. Jadi ini akan kita buatkan video berikutnya untuk penawaran program karil mandiri untuk memudahkan mahasiswa UT yang menempuh mata kuliah karya ilmiah dalam proses pembuatan karya ilmiah mahasiswa agar lolos plagiasi nanti. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai cara membuat karya ilmiah atau karil mahasiswa Universitas Terbuka. Dan apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan saya akhiri, salam mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada.